Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan tentunya saat ini gua berbicara sudah berada di tanah Arab Saudi. Jadi tadi gua mendarat, gua pakai waktu Indonesia Barat aja biar kalian gampang. Jadi tadi kalau dikonversikan ke waktu Indonesia Barat itu gua persis mendarat itu jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Jadi gua take off paginya jam 9.51. Jadi pas hampir 9 jam kurang 1 menit perjalanan dari Cengkareng Soekarno-Hatta ke Jeddah, ke King Abdullah International Airport kalau nggak salah. Oh sorry, bukan, King Abdul Aziz International Airport. Ya, jadi perjalanannya sangat nyaman, sangat menyenangkan juga, walaupun nggak ada entertainment, jadi nggak ada layarnya. Jadi gue mau cerita sedikit lah soal perjalanan aja ya. Jadi jangan langsung ke Timnas. Nanti Timnas habis ini. Ini gue udah sampai hotel, lurusin kaki dulu, mungkin bikin teh dan lain-lain. Baru ini sekarang di Arab. Saat gue rekam itu jam 5 sore lewat 10. Jadi gue nanti akan ke stadion. Tapi kali ini di video kali ini gue mau cerita dulu ya perjalanan gue dari Jakarta ke Jeddah. Kenapa? Karena gue berterima kasih buat kalian semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang banyak memberikan, mungkin hanya seuntai kata ya, tapi itu memberikan semangat buat gue juga untuk terus meliput dan mengabarkan mereportase dari Jeddah menjelang pertandingan menghadapi Arab Saudi tanggal 5 nanti. Jadi edisi kali ini edisi santai aja, supaya itu tadi kalian juga bisa merasakan alur cerita dari liputan gua kali ini. Jadi seperti yang gua katakan tadi, perjalanan memakan waktu hampir 9 jam, hanya kurang 1 menit ya, karena gua ngitung persis take off jam berapa, mendaratnya jam berapa, dan lumayan bisa istirahat juga, sehingga semangat lagi, ada bensin lagi untuk bisa menghadirkan video-video buat kalian ya. Seperti yang gue katakan tadi, setelah ini gue akan langsung ke stadion ya untuk lihat-lihat lah seperti apa suasananya, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran di lapangan yang tentunya nggak akan kalian dapatkan di TV atau di media mainstream. Nah, di perjalanan tadi yang gue bilang ya cukup menyenangkan walaupun tidak ada entertainment. Jadi layarnya itu nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa semuanya seperti itu. Dan gue juga bareng jemaah umroh, jadi luar biasa. Mudah-mudahan yang umroh tadi juga, bapak-bapak, ibu-ibu tadi, kakek-kakek, nenek-nenek juga jangan lupa mendoakan timnas kita ya kan. Dan juga kabarnya gue dengar Dimas Derajat dan kawan-kawan juga menjalankan umroh. Jadi suatu yang bagus banget, ibadah juga jalan, kemudian juga di atas lapangan kita juga terus berjuang ya. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, begitu sampai di Jeddah, waktu di airport itu masih dingin banget ya, enak lah. Tapi begitu keluar ke pelataran parkiran, karena gue naik taksi tadi, itu panasnya naujubillah min dzalik, panas banget ya. Jadi memang yang diperkirakan dalam seminggu terakhir ini suhu itu kalau siang mencapai 38 derajat. Itu memang panas banget, kayaknya tiba-tiba tuh kayak di sauna gitu mungkin ya. Dan di pesawat pun saat gue mendarat, pilotnya sempat bilang suhu di luar 38 derajat. Terus ada beberapa orang tuh saling nengok nengok kiri nengok kanan ya. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Jadi gue mau cerita sedikit, makanya yang gue bilang tadi, dan memang panas banget. Cuman ya, jadi gua agak mikir gitu ya, wah nanti kalaupun malam paling dropnya ke 32, 31, which is itu seperti siangnya Jakarta. Siang Jakarta kan sekitar 32, 33 ya kalau kalian yang di Jakarta. Jadi cukup panas meskipun memang udaranya kering ya itu. Jadi nggak selembab di Indonesia atau di Jakarta. Ini satu tantangan yang dari jauh-jauh hari gue udah kasih tahu nih, gue udah lihat weather forecast kan di Jeddah itu, lumayan panas juga nih ya. Dan ini jadi tantangan tersendiri, walaupun nanti mainnya jam 21 waktu Arab, waktu Saudi, tapi tetap menurut gua agak lumayan menantang ya. Jadi ini tantangan tersendiri buat para pemain kita ya. Semoga mereka siap dan juga memperhatikan detail kecil seperti ini. Oke, jadi tadi gua naik taksi. Ini dulu deh, imigrasi dulu. Jadi benar teman-teman, ini sekedar informasi sekali lagi ya, bukan apa-apa. Jadi buat kalian yang mungkin ya katakanlah, mungkin gua nggak tahu ya peraturannya berubah nggak suatu saat nanti mau away ke Saudi. Jadi memang kalau ngurus normal itu visanya lumayan mahal. Di Jakarta itu di Kuningan City, namanya gue lupa ya, Tasher apa gitu ya. Itu sampai 5 juta. Kemudian juga pengurusan berkas-berkasnya itu lebih rumit daripada ngurus visa Schengen. Schengen itu yang untuk ke negara-negara Uni Eropa lah gitu ya. Jadi ada sedikit lebih rumit lah. Jadi intinya cukup effort
Tapi untung gue bilang gue ceritain kemarin gue ada visa UK karena kemarin kan baru liputan Liga Champions final dan visanya itu pun masih berlaku sampai November. Intinya masih berlaku dan ada capnya. Artinya memang gue baru dari sana dan itu dianggap bisa sebagai visa ke Arab Saudi walaupun tetap harus bayar on arrival ya. Bukan hanya Schengen tapi bukan hanya UK tapi juga Schengen, visa Schengen juga bisa berlaku dan juga visa Amerika atau USA. Nah, kemudian dicek visanya oke, jadi tinggal bayar $105. Jadi sekitar mungkin 1,6 juta lah kurang lebih ya, 1,5 juta, which is masih lebih murah ketimbang kalau ngurus normal di Kuningan City ya. Dan petugasnya baik-baik, mereka ramah, dan pembayarannya harus pakai kartu kredit atau pakai debit BCA bisa juga. Jadi ini sekali lagi sekedar informasi ya, kita masih bahas yang santai-santai dulu, sekaligus ini sebagai ucapan rasa terima kasih gue buat kalian yang hampir gue baca semua komen kalian. Dan terima kasih ya, itu yang gue bilang tadi, mungkin seuntai kata sederhana aja, save flight Bung, tapi buat gue itu sangat meaningful dan gue berjanji akan terus membayar dan membalas itu dengan liputan yang terbaik di lapangan nanti. Oke? Untuk saat ini gue masih pakai wifi hotel, jadi mungkin setelah ini gue nggak tahu ya, mungkin cari cari SIM card dulu karena tadi di resepsionis mbak-mbaknya gitu ya, itu bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu. Gue tanya mau beli SIM card di sekitar sini, dia nggak ngerti balasnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kalau ada SIM card baru nanti gue mudah-mudahan bisa ke King Abdullah Sport City ya. Pokoknya stadionnya lah tempat kita akan bermain. Anyway, tadi pas di bandara pun sudah ada iklannya. Iklan pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi, dan gue bangga banget ya. Walaupun nanti gambarnya mungkin kurang jelas, ada logo Garuda di situ, logo tim nasional kita. Jadi ini ya sudah siap-siap juga tampaknya ya. Panitia lah atau apa, panpel untuk menyelenggarakan pertandingan ini dengan baik. Dan gue benar-benar gak sabar. Gue juga tahu kalian gak sabar semua. Yang pasti kita ya hanya bisa berdoa mungkin yang ada di Indonesia, dan seperti biasa gue akan coba mencari fakta-fakta yang menarik dan juga mengabarkan ke kalian suasana bagaimana di lapangan. Oke, mungkin setelah ini gue akan cari makan dan gue akan mulai kasih kalian hard news ya, atau hard content. Jadi mudah-mudahan gue bisa tadi memberikan informasi di lapangan terkait dengan persiapan tim nasional kita, karena ini sekedar seperti yang gue tadi trivia aja ya, biar agak relax dikit, biar juga kalian tercukupi lah, paling nggak bisa melihat secara kasar gambaran suasana atau perjalanan gue. Karena tadi gue juga baca tuh di komen kalian ada satu yang, Bung tolong dong bikin videonya perjalanannya Bung Harpa dari tanah air masuk pesawat, karena ya mungkin itu bagus juga ya, cuman gue sendiri jadi agak susah secara teknikal dan juga ngeditnya gue nggak jago. Jadi gue akan hanya cerita seperti ini, kemudian nanti sepanjang mungkin dari tadi ya gue udah masukin ngedit gambar-gambar footage dari mulai gue di bandara sampai dengan di hotel. Oke. Mudah-mudahan itu tadi bisa sedikit memberikan gambaran buat kalian. Yang pasti sekali lagi terima kasih buat dukungan kalian, terima kasih juga buat support, doa-doa yang terbaik. Tapi yang penting jangan lupa doakan timnas ya. Kita harus fokus ke situ, harus bisa juga mendukung sebaik mungkin, dan kita berharap ya mereka bisa membawa setidaknya pulang 1 poin. Syukur-syukur kalau bisa membawa angka maksimal 3 poin untuk modal menghadapi Australia tanggal 10 September mendatang. Oke, nah terakhir sebelum gue tutup ya, kalau kalian yang nontonnya sebentar-sebentar pasti nggak dapat. Jadi sekali lagi seperti janji gue akan ada tiket ya, tiket nonton Indonesia non Australia, yang tiket yang murah aja, yang paling murah, yang tribun ya. Gue ada buat kalian, gue ada kuis, cuman gue belum tahu mau bikin kuisnya bagaimana. Gue berharap ada hubungannya dengan pertandingan dan ada hubungannya juga dengan konten yang gua utarakan ya, supaya gua akan kelihatan mana tuh yang rutin ngikutin, pasti dia tahu jawabannya, dan juga ada kaitannya nanti dengan hasil di lapangan. Nah, seperti apa nanti gua cari inspirasinya. Mudah-mudahan besok tuh tanggal 3 ya. Tanggal 3 gua akan keluarkan kuisnya seperti apa. Jadi stay tune terus di channel Bung Harpa untuk mengikuti perjalanan dan juga perjuangan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga Piala Dunia 2026 kali ini dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih, sehat selalu dan salam sehat.